back, you fool. Someone shoot! Halo guys, balik lagi di channel gua AWS Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan sequel episode kedua dari serial Marvel yang berjudul Moon Knight. Buat kalian yang ketinggalan episode pertama, kalian bisa lihat di pojok kanan atas atau kalian bisa cek di link deskripsi. Pada episode kali ini, Stephen Grant akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang dianggap spesial, dan Stephen juga tidak bisa memegang kendali sehingga Mark Spector yang akan memegang kendali hingga akhir episode ini. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebagai peringatan, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton filmnya. Gua harap kalian nonton dulu filmnya ya. Oke, jika udah, siapin dulu udut, kopi, cemilan, kencangkan sabuk kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke filmnya. Setelah mengalahkan monster menyeramkan berwujud serigala, Stephen kembali terbangun dari tidurnya. Dia berbicara dengan bayangan yang ada di cermin, namun tidak ada respon dari sana. Stephen kemudian menuju museum tempat dia bekerja, dan di sana ada garis larangan masuk setelah insiden semalam yang diduga adalah ledakan dari pipa gas. Stephen yang merasa penasaran kemudian memutuskan untuk melihat kamera CCTV agar dia mengetahui bagaimana kejadian aslinya. Tapi sebelum videonya diputar, dia memperingatkan kepada petugas CCTV bahwa tayangan yang akan dia lihat mungkin tidak masuk akal, karena seperti yang kita tahu, tayangan tersebut akan memperlihatkan sosok makhluk mengerikan yang menyerupai serigala. Namun, setelah rekaman diputar, adegan yang terlihat hanya menampilkan Stephen yang berlari tanpa ada sosok yang mengejarnya. Setelah rekaman dipercepat, terlihatlah kepribadian lain yang menguasai tubuh Stephen, dan dia adalah Mark Spector. Dengan bukti rekaman yang hanya memperlihatkan Stephen semalam, dia kemudian dipanggil oleh atasannya karena dianggap merusak properti milik museum. Ya, Stephen dianggap sudah menghancurkan toilet tanpa atasannya tahu bahwa hal itu diakibatkan oleh pertarungan Moon Knight dengan monster serigala. Selain itu, atasannya memberikan brosur berisikan informasi seputar rumah sakit, dan dengan ini Stephen disarankan untuk berobat di sana. Mungkin atau hanya mengira Stephen sedang stres atau memiliki tekanan batin sehingga menghilang dan menghancurkan toilet. Puncak dari panggilan ini, Stephen akhirnya dipecat dan akhirnya tidak bekerja. Tak lama kemudian, Stephen kembali menemui manusia Silver versi London untuk menjelaskan semuanya. Dari percakapan ini, Stephen kemudian ingat bahwa dia sempat menemukan kunci loker yang tersembunyi di balik dinding rumahnya. Setelah itu, maka Stephen pergi untuk menelusuri misteri di balik kunci tersebut. Kemudian, setelah mencari-cari, akhirnya Stephen sampai di lokasi penyimpanan loker. Stephen kemudian dibawa menuju loker 43 oleh petugas yang sangat mengenali wajahnya. Ketika pintu dibuka, ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang milik Mark Spector seperti kargo, tas, matras, dan beberapa benda lainnya. Ketika Stephen membuka tas yang dicurigai, dia menemukan pistol dan uang jumlah yang banyak. Stephen juga menemukan paspor yang bertuliskan Mark Spector. Dia juga menemukan scarab yang mana benda tersebut adalah kompas petunjuk arah. Setelah menemukan scarab ini, membuktikan bahwa kejadian kejar-kejaran waktu lalu adalah benar dan bukan sekedar mimpi semata. Pada saat yang sama, muncullah sosok Mark yang kemudian mengajak Stephen untuk mendengarkan setiap perkataannya. Mark mengatakan baik Stephen dan dirinya sekarang sedang dalam kondisi berbahaya karena mereka sedang diincar oleh seseorang yang mengirimkan makhluk mengerikan berwujud seperti serigala semalam. Keduanya bisa selamat asalkan Stephen mau tidur di atas matras yang ada di sana, dan sudah jelas maka akan mengambil kendali tubuhnya ketika Stephen terlelap. Stephen sendiri tentu tidak menginginkan hal itu, dan dia meminta Mark untuk menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya.
Di sini Mark mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan dari dewa Khonshu yang dia adalah dewa bulan dari Mesir, dan mereka berdua ini adalah avatarnya. Sebagai avatar, keduanya memiliki tugas untuk melindungi mereka yang rapuh dan membawa keadilan dari Khonshu kepada yang menyakiti mereka. Sementara di sini Stephen sendiri ditugaskan untuk tidak mencampuri urusan Mark serta menyerahkan kendali tubuhnya agar semua masalah cepat selesai dan tidak ada lagi mendengar ataupun melihat Mark Spector. Stephen yang tidak mau bekerja sama membuat Khonshu jadi kesal, dan dengan lampu-lampu yang mati dan menyala, sosok itu kemudian muncul dan meyakinkannya. Stephen yang ketakutan, dia berlari hingga di tengah jalan dia terjatuh, dan dia bertemu seorang wanita yang bernama Layla yang sempat menelpon dia waktu lalu. Selama di perjalanan, Layla mengkhawatirkan kondisi Mark. Di sini Stephen masih bingung dengan dia yang dikiranya adalah Mark, sementara Stephen hanya bisa diam dan mendengarkan semua perkataan Layla. Di sini juga Layla mengungkapkan sebuah fakta bahwa Layla adalah istri dari Mark Spector. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di apartemen milik Stephen. Tak lama itu, Mark muncul di kaca akuarium serta melarang Layla untuk berada di sini. Pada momen ini, Layla masih menganggap bahwa Stephen adalah Mark, dan mereka berdua terlihat menyukai puisi Prancis dan juga sejarah Mesir kuno. Layla menganggap hal ini lucu karena Mark sebelumnya tidak pernah seperti itu, dan Mark juga tidak pernah memakai aksen British. Layla kemudian memberikan surat perceraian yang dibuat oleh Mark namun belum ditandatangani olehnya. Maka dari itulah Layla ingin menemui suaminya dan memastikan apakah mereka sudah cerai atau tidak. Di sini Stephen menjelaskan bahwa sejak awal dirinya memang bukanlah Mark Spector yang dimaksud oleh Layla. Stephen juga menceritakan bahwa Mark melarang Layla untuk menjauhinya karena khawatir Layla akan terlibat dengan masalah besar. Tak lama kemudian, Layla menemukan scarab yang ternyata adalah sebuah kompas yang mengarah ke makam Dewi Amit. Benda itu adalah suatu yang diperjuangkan oleh Layla dan juga Mark selama ini. Ketika sedang berbicara, Layla sempat menjelaskan petualangannya dengan Mark dan mencari benda itu. Tiba-tiba, apartemen Stephen didatangi oleh dua orang detektif dan mereka menggeledah apartemen tersebut seperti mencari sesuatu. Beruntungnya, Layla bisa bersembunyi hingga dua detektif itu tidak menemukan keberadaannya. Stephen mengira dua detektif ini datang karena kesalahan Stephen dalam merusak toilet museum. Sementara dia juga bingung karena pihak museum sendiri tidak melanjutkan kasus ini karena hukum. Namun menemukan paspor palsu dan uang hasil curian di dalam sebuah tas besar, kedua detektif ini membawa Stephen ke dalam mobil. Salah satu detektif mencari tahu siapa Mark Spector. Di sana menemukan informasi bahwa Mark adalah buronan internasional karena sudah melakukan pembunuhan kepada tim arkeolog dalam sebuah ekspedisi di kuil yang ada di Mesir. Tak lama kemudian, mobil tersebut berhenti dan anehnya, Stephen tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa ke Arthur Harrow. Dan ternyata, kedua detektif tersebut adalah bawahan sekaligus pengikut yang ditugaskan untuk menjemput Stephen. Dalam momen ini, Mark berusaha untuk meminta Stephen menyerahkan kendali tubuhnya. Namun, setelah Stephen mengetahui perbuatan Mark, maka Stephen jelas menolaknya. Arthur kemudian muncul dan menyambut Stephen dengan ramah dan membawa Stephen berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar. Arthur menjelaskan bahwa dia adalah mantan avatar dari Khonshu, sehingga dia tahu seperti apa rasanya diikuti oleh dewa tersebut. Menurut Arthur, Khonshu adalah dewa keadilan. Dia menghukum setiap orang yang berbuat jahat setelah mereka melakukan kejahatan. Lain halnya dengan Dewi Amit yang sekarang akan dibangkitkan oleh Arthur. Dewi Amit adalah dewi yang mengadili penjahat, namun sebelum penjahat berbuat jahat, dia sudah menghukumnya. Dengan hal ini, kejahatan tidak akan pernah terjadi. Stephen yang jenius kemudian bertanya, jika Dewi Amit bisa menghukum orang sebelum berbuat jahat, maka hal ini tidak masuk akal karena akan ada banyak anak kecil yang dibunuh di masa depan. Mereka mungkin akan berbuat jahat, padahal sepanjang perjalanan hidup dari anak tersebut, sifat jahat mereka bisa saja berubah. Ini sama saja dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, Arthur tetap teguh dengan pendiriannya. Kemudian, dia meminta scarab yang dimiliki oleh Stephen dengan paksa, karena benda itu akan menunjukkan di mana makam Dewi Amit. Stephen sendiri tidak memiliki scarab tersebut karena sudah berada di tangan Layla sejak di apartemen tadi.
Kemudian bayangan Mark kembali muncul dan melarang Stephen untuk mengatakan keberadaan Scarab tersebut, karena jika tidak, nyawa Layla akan terancam. Arthur yang merasa geram kemudian mengambil tongkatnya, yang mana pemberian dari Dewi Amit. Tongkat tersebut memiliki kekuatan dari Dewi Amit dan bisa dimanfaatkan jika Stephen tidak menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, Layla datang dengan membawa Scarab di tangannya. Khonshu meminta Mark untuk menghabisi para pasukan Arthur, dan Layla meminta Mark untuk memakai kostumnya. Seketika Stephen sendiri hanya terdiam dan tidak mengerti apa yang dimaksud dari Layla. Kemudian Stephen dan Layla pun berlari, sementara Arthur menggunakan tongkatnya untuk memanggil sosok monster yang menyerupai serigala. Pada saat bersembunyi, Layla meyakinkan Mark agar dia memakai kostumnya dan bertarung melawan musuh tersebut. Tak lama kemudian, makhluk itu pun datang, namun Stephen hanya bisa terdiam dan melihatnya saja. Pada saat Stephen terjatuh, dia kemudian mengatakan ingin memakai kostum, dan seketika Stephen berubah menjadi sosok Mr. Knight. Tak lama kemudian, Stephen bertarung melawan monster tersebut. Alhasil, makhluk tersebut mengajar Layla dan Stephen. Makhluk ini jika dilihat orang lain kecuali Stephen, maka makhluk tersebut tidak akan terlihat sama siapapun. Warga sekitar juga mengira ada kaum bangsawan kaya raya yang menggila karena mabuk. Seketika itu, Stephen sangat senang ketika memukul makhluk tersebut. Tak lama kemudian, Stephen menyerah dan dia memberikan kendali tubuhnya kepada Mark Spector, yang kemudian langsung berubah menjadi sosok Moon Knight. Mark kemudian menjauhkan makhluk tersebut dari pemukiman, dan dia bisa mengirim makhluk tersebut untuk dibunuh dengan cara tertusuk di ujung monumen kota. Sayangnya, ketika pertarungan di jalan tadi, Scarab malah terjatuh dan Arthur sekarang memilikinya. Mark kemudian melepaskan kostumnya dan berbicara hati ke hati dengan Stephen. Keduanya terlihat bersih tegang dan Stephen ketakutan karena tidak bisa kembali ke tubuhnya. Percakapan mereka semakin memanas sampai Mark menghancurkan cermin yang memantulkan bayangan dari Stephen. Tak lama setelah itu, datanglah Khonshu yang mengabarkan bahwa Scarab sudah di tangan Arthur. Sekarang, cara yang harus mereka tempuh adalah mendatangi makam Dewi Amit sebelum Arthur menemukannya. Karena jika tidak, dikhawatirkan Arthur akan sukses untuk membangkitkan Dewi Amit dan sesuatu buruk akan terjadi. Khonshu kemudian sepakat dan dia berjanji akan melindungi Mark Spector apapun yang terjadi. Seketika scene beralih begitu cepat dengan mereka yang sudah berada di Mesir untuk mencari makam Dewi Amit, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur lengkap dari film Moon Knight episode kedua. Next, gue akan melanjutkan episode selanjutnya. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian bisa terhibur dan mengisi waktu rebahan kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja ya. Oke, gue Aji, see you next video. Bye.